Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Kembali lagi di 102,6 FM Star, serasi suara satu kata penuh mana pasti selalu di hati. Sahabat Star FM dimanapun Anda berada, tadi kita sudah juga berbincang-bincang tentang siapa sih yang lebih berperan sebenarnya antara badan pengurus masjid atau masyarakat itu sendiri untuk membangun peradaban masjid gitu. Saya pernah mendengar satu riwayat hadis ya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata bahwa sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala mengharapkan wajahnya, maka Allah akan membangun baginya rumah istana yang sangat besar di surga. Artinya kita sebagai umat Islam, barang siapa yang membangun masjid, yang memakmurkan masjid dan melakukan sebuah peradaban yang sangat luar biasa di masjid, kita akan mendapatkan banyak pahala dan banyak keuntungan di surga nantinya. Begitu ya kan Bapak? Iya benar ya. Iya, karena seperti yang tadi sebelumnya saya juga singgung, banyak masjid yang tidak diberdayakan dengan baik. Masjid yang sudah sangat besar sekali dibangun, tetapi dijadikan hanya tempat ibadah saja tanpa ada kegiatan-kegiatan positif lain. Bahkan sebaliknya, masjid yang kecil, yang sangat minim sekali pembangunannya, banyak kegiatan-kegiatannya yang dilakukan. Artinya kalau kita keluar dari, maksud saya kalau kita kaji lagi ke pengelolaan, kurang matangnya berarti mungkin pengetahuan para BKM masjid ini tersebut. Bagaimana menurut Bapak Nanang sendiri? Begini Bu ya. Tadi saya tertarik juga dengan hadis yang Ibu sampaikan tadi. Saya mengutip menanggapi hadis tadi, membuat sebuah ungkapan bahwa barang siapa yang memakmurkan masjid atau barang siapa yang membangun masjid berarti sama dengan membangun peradaban Islam. Iya, benar. Kemudian barang siapa yang sebaliknya ya, mengabaikan masjid, meninggalkan masjid, tapi dia termasuk bagian yang menghancurkan peradaban Islam. Iya, seperti benar. itu. Kemudian kembali dari pertanyaan Ibu tadi terkait mengenai pengelolaan masjid ya. Iya. Sebenarnya Ibu, antara pengelola masjid dengan jamaah itu juga seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang sesuatu yang tidak terpisahkan juga. Karena apapun ceritanya, masjid itu bisa hidup, masjid itu bisa ada kegiatan, masjid itu bisa berkembang, masjid itu bisa memiliki banyak output, yaitu disebabkan karena adanya jamaah. Jadi paling tidak, yang paling penting itu yang harus dipahami oleh pengelola masjid, BKM ataupun DKM itu adalah bagaimana cara memanage jamaah. Itu yang penting. Jamaah jangan tinggalkan. Masjid tanpa jamaah ya, saya pikir ya seperti Islam tanpa peradaban seperti Islam itu. Makanya jamaah itu penting sebenarnya. Makanya cara bagaimana masjid itu bisa dikelola dengan baik, pengelola masjid sendiri harus tahu dan ngerti benar tentang bagaimana mendekati jamaah. Makanya nanti kalau kita dekati ilmu ini dengan ilmu manajemen, pengelolaan ini dengan ilmu manajemen, paling tidak nanti pengelola masjid harus bisa mengklasifikasikan jamaah-jamaah itu. Iya benar. Apalagi ada jenis-jenis jamaah ini kan dia yang sangat banyak. Ada remaja, anak-anak, dewasa, orang tua, begitu ya Pak ya. Dan yang paling penting ada jamaah wajib, ada jamaah yang tidak wajib gitu. Kalau jamaah wajib tentunya kan memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap pemberdayaan masjid itu sendiri. Itu harus ada datanya kalau mau dikelola dengan baik. Artinya jamaah wajib ini seperti apa nih? Ya, jamaah wajib itu paling tidak, kalau pengelola masjid tidak mendapatkan data jamaah wajib, sama halnya dengan pengelola masjid yang gagal dalam mengelola masjid, seperti itu. Oh iya. Jadi penting itu Bu. Ada database jamaah masjid ya. Jadi karena paling tidak ya dari dana ini kan dari jamaah. Kegiatan begitu. apapun itu dari jamaah, dan pelaku kegiatan dan sasaran kegiatan juga jamaah. Nggak bisa dilepaskan. Harus dibuat database jamaah mana yang bisa memberikan
seperti donasi tetapnya begitu, atau lebih ke situ, atau lebih kepada siapa yang jamaah wajib ini yang lebih wajib untuk melakukan sholat di masjid orangnya ini gitu nggak? Nah, itu kan yang minimnya ya. Oh, iya, tapi kalau benar. yang urgen yang mau kita tangkap di situ terkait mengenai bagaimana kita ingin mengembalikan peradaban Islam yang dahulu kala. Iya. Kita kalau berbicara mengenai peradaban Islam kan malu kita sama generasi kita, Bu. Yang sekarang Kita ini hanya benar. bernostalgia. Iya, benar. Padahal hari ini kita sudah terbelakang menurut kita ya, kalah kita dengan dunia barat. Paling tidak ya pengelola itu harus bisa kalau kita kembali ke manajemen atau pengelolaan masjid tadi harus punya data peta dakwah lah ya. Peta dakwah, peta jamaah. Nanti kalau sudah punya peta itu, Bu, kita bisa memetakan bentuk-bentuk kegiatan apa-apa saja. Kemudian kita bisa petakan jenis level ekonomi masyarakatnya. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan yang akan kita alokasikan itu berdampak positif dan berdampak langsung bagi jamaah atau masyarakat pada umumnya. Seperti itu. Berarti kita sebagai bisa ibaratnya sebagai pengelola masjid ya, dia berarti harus tahu peluang, tantangan, hambatan, dan rintangan dari mengelola masjid tersebut. Selain dia juga harus ahli di dalam ahli di dalam berceramah, azan, mengaji. Dia juga harus mampu menganalisa ini kegiatan yang bagus untuk masjid ini, yang tidak bagus ini, siapa-siapa yang harus yang berperan di masjid ini gitu ya Pak ya. Paling tidak mampu mengelola ya. Iya, dan itu termasuk langkah-langkah dari pengelolaan masjid. Iya, pengelolaan masjid menuju ya jamaah yang beradab ya. Iya, benar. Karena salah satu fungsi masjid itu sendiri memang selain dia untuk pendidikan, sholat, untuk ibadah, dia juga untuk pembinaan akhlak. Ya, pembinaan akhlak umat. Iya, benar. Kalau kita berbicara tentang pembinaan akhlak umat, yang paling mendasar untuk memakmurkan masjid sebenarnya lebih banyak kepada remaja ya Pak ya. Remaja ya. Apalagi sekarang kan sudah ada nih BKPRMI ya, Badan merupakan masjid ya. Iya, maksud saya remaja masjid. Ya, Badan BKPRMI itu remaja masjid yang ada sebenarnya wajib ada di dalam sebuah masjid ya. Iya, wadahnya pembinaan remaja ya. Iya, benar sekali. Sangat tertarik sekali sebenarnya Pak kalau kita berbicara pembinaan dan juga pengelolaan, karena orang yang mampu mengelola berarti dia juga bisa memanajemenkan orang lain begitu. Iya, benar. Iya Pak ya. Jadi Bu Rara, terkait mengenai pengelolaan juga sebenarnya hari ini dalam mengelola masjid memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, miris kita melihat pengelola masjid itu dengan masjid. Yang pertama ada masjid yang tidak ramah dengan anak-anak. Iya, itu benar. Miris sekali kita melihatnya. Iya, benar. Karena memang ada orang-orang tua kita dulu mengatakan, ya kalau masjid sudah tidak ada anak-anak, kita akan melihat barangkali kehancuran Islam di masa yang akan datang. Iya, mereka tidak masjid itu lagi. harus menggambarkan citra bagaimana dia ramah terhadap anak-anak. Iya, penting itu. Apalagi remaja kalau tidak diperhatikan oleh masjid, ya nanti dia akan diperhatikan oleh lingkungan yang lain. Iya. Jadi inilah peran kita, bagaimana memiliki peran yang seutuhnya dalam rangka membackup generasi kita supaya tidak terjebak dengan pergaulan-pergaulan yang bebas di luar yang dilarang oleh Islam itu sendiri. Iya. Berarti gini juga ya Pak ya, saya simpel sedikit, jangan kita membatasi kegiatan di masjid selagi itu positif. Selagi di realnya. Iya, di realnya dan positif dan tidak keluar dari jalur peraturan yang ada. Dan kita juga harus banyak mengenalkan masjid dengan anak-anak. Karena kalau anak sudah tidak mengenal masjid, maka dia tidak akan mengenal agamanya. Betul. Dia tidak tahu di mana nih yang dia berpikir hanya sholatnya di rumah saja. Sama dengan kita membunuh generasi kita di masa yang akan datang. Iya, benar sekali. Bicara bunuh-membunuh nanti kita akan bahas lagi ya, karena sangat seram sekali kalau udah bunuh-bunuhan ini Pak. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang bagaimana sebenarnya membina remaja ataupun anak-anak dalam masjid ya, kita bolehlah satu iklan kita putarkan dulu, tetap di 102,6 FM. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat, khususnya masyarakat Mandailing Natal,
untuk melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap dengan dosis tambahan atau vaksin jenis booster. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Vaksin booster lengkap. Salam sehat. Indonesia pulih, ekonomi bangkit. Kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, tadi kita sudah juga membahas tentang pemakmuran masjid yang banyak juga jenis-jenis jamaah masjid itu sendiri. Di antaranya ada dia orang tua, ada dia remaja, itu anak-anak. Apalagi tadi pemateri kita, narasumber kita memberikan statement bahwa kita sebagai orang Islam ini jangan pernah meninggalkan masjid, apalagi anak-anak. Harus memperkenalkan masjid, begitu dia. Ada satu dalilnya dari Al-Quran, saya kutip tentang pemakmuran masjid ya, bahwa kita itu siapa yang memakmurkan masjid maka dia adalah orang yang beriman. Di dalam surah At-Taubah ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masjidallahi min amana billahi wal yaumil akhir wa aqimus shalah wa atuz zakah wa lam yahsha ilallah fa'sa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya bahwa sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan di hari kiamat juga serta dia melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut pada siapapun kecuali Allah. Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehubungan dengan itu, jika kita sebagai pengelola masjid, begitu ya Bapak Nanangnya, termasuklah kita orang-orang yang insya Allah mendapatkan petunjuk bagi Allah dan tempat orang beriman. Amin, insya Allah itu yang kita harapkan, Ibu. Iya, benar sekali. Karena kita sebenarnya tidak pun harus jamaah, kita sebagai umat Islam juga perlu ini untuk memberdayakan masjid agar terjadilah sebuah peradaban yang sangat luar biasa itu di masjid. Gitu ya maksudnya Pak Nanangnya. Yeah. Jadi terkait anak-anak tadi. Bagaimana sebenarnya cara kita untuk memperkenalkan masjid kepada anak? Memang ya Bu Rara ya, anak ini penting ya, penting dan harus diperhatikan karena memang merekalah yang menjadi penerus kita di masa yang akan datang. Iya benar. Lemah kita dalam mendidik anak atau kegagalan kita dalam mendidik generasi kita itu berdampak terhadap masa depan kita, khususnya masa depan Islam ya. Iya benar. Tentunya masa depan Islam. Jadi peradaban di masa yang akan datang itu bisa dibeli hari ini sebenarnya. Peradaban masa depan itu bisa dibeli hari ini dengan cara bagaimana? Dengan cara tentunya kita persiapkan generasi-generasi kita. Bagaimana generasi-generasi itu cinta kepada masjid. Jadi pola pembangunannya kalau boleh kita pakai sebuah prinsip back to masjid. Kita harus membangun itu kembali ke masjid. Salah satu cara pastinya itu apa kira-kira Pak agar masyarakat ini sangat cinta dengan masjidnya? Paling tidak pengelola itu harus bisa tawarkan program-program apa yang paling tidak bukan hanya sekedar program kesehatan rohani saja, tapi harus juga ada program kegiatan rohani dan jasmani gitu, seperti itu. Harus diperhatikan itu. Islam kan tidak memperhatikan dalamnya saja kan. Islam juga memperhatikan luarnya. Jadi itu penting. Jadi generasi-generasi kita, barangkali anak-anak kita, pihak pengelola masjid itu harus menawarkan program-program yang ramah kepada anak-anak, program-program yang digemari anak-anak, seperti misalnya memfasilitasi kegiatan-kegiatan anak-anak, ada tempat perpustakaan, paling tidak harus ada wahana bermain anak-anak, kemudian ada tempat pendidikan atau taman baca Al-Quran bagi anak-anak. Itu paling tidak yang menjadi atau yang menjembatani bagaimana kita mengikat atau menarik anak-anak untuk cinta kepada masjid, seperti itu. Membuat kegiatan maghrib mengaji juga sangat perlu, seperti itu contohnya ya. Apalagi kita bangga dengan Pemda Mandailing Natal ini ya. Pemda Mandailing Natal membuat sebuah peraturan daerah, setiap anak-anak
SMP ya? SD dan SMP wajib sholat subuh di masjid itu luar biasa. Apalagi untuk di hari Minggu mereka sangat wajib untuk membuat kegiatan. Sholat berjamaah di masjid itu perlu kita apresiasi. Artinya pemerintah sudah peduli dengan masjid. Walaupun sebenarnya masih ada lagi pembenahan yang lain. Paling tidak ini sudah menjadi salah satu peluang ke depan bahwasannya barangkali bisa jadi juga peradaban Islam ini dipelopori oleh Mandailing Natal. Insya Allah dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa itu saya pikir luar biasa sekali kalau bisa dipelopori dari Mandailing Natal ini. Oke, berarti artinya selain kita jamaah, pengelola dan juga pemerintah juga dibutuhkan harus kerjasama berpartisipasi untuk membangun masjid karena sesuai tupoksi masing-masing. Iya. Sedikit closing Pak tentang peradaban dari masjid ini bagaimana? Kira-kira paling tidak kesimpulan sebelum kita akhirin? Ya, kalau berbicara peradaban itu kan biasanya kita berbicara tentang keunggulan ya. Iya. Keunggulan dalam bidang apapun itu. Iya. Misalkan dalam bidang sosial. Jadi kalau dalam bidang sosial apa-apa saja yang bisa dihasilkan dari masjid dalam rangka mengelola jamaahnya, misalkan dalam rangka mengkader jamaahnya, misalkan dalam sisi ekonomi ada kemajuan, misalkan masjid itu mendayagunakan infak dan sodako itu dalam skala produktif, misalkan membuat usaha-usaha yang bisa membantu masyarakat itu dari sisi ekonomi, dan banyak lagi kemajuan yang bisa kita produksi dari masjid dan itu berdampak langsung ke masyarakat, dan itu nantinya juga akan berdampak kepada dunia dan Islam dipandang positif. Oke, terima kasih Pak sebelumnya karena tidak terasa 1 jam sudah berlalu, hampir sudah berlalu ya. Kita mudah-mudahan dengan bincang-bincang obrolan kita ini bisa membuka, kita paham bahwa masjid ini bukan hanya tempat ibadah tapi sebagai tempat pembinaan pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan segala macam, sehingga lahirlah peradaban-peradaban yang sangat baik dan positif untuk kemajuan Islam itu sendiri. Back to masjid ya. Oke, mari kita back to masjid dan terima kasih Bapak untuk kehadirannya hari ini. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu dan sahabat Star FM, demikianlah oasis kita pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan pengetahuan yang sangat luar biasa. Mohon maaf kami atas segala kesalahan. Tetap stay tune di 102,6 FM karena nanti ada lagi acara-acara kita yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.